Oke, kita akan mulai dari kisah-kisahnya, kita bahas-bahas ya. Tapi ngomong-ngomong suasananya kok Gelap gelap banget ini. lampunya ini. What's up geng, kembali lagi di channel YouTube kami Tempakul Bersaudara Official. Oke geng, sebelum kalian menonton video-video kami, ada baiknya kalian subscribe dulu channel YouTube kami, komen, share, dan like video-video kami untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa guys ya, yang mau kalian donasi jangan lupa linknya ada di deskripsi ya. Untuk membantu channel YouTube kami agar lebih berkembang, Iya. kami tidak memaksakan, mungkin Seikhlasnya. seikhlasnya saja kalian ingin membantu. Bisa kalian ketik deskripsinya situ, lihat di situ, ada di situ linknya ya. Iya. Oke. Oke, malam ini tepatnya malam Sabtu ya, geng. Tadi setelah kita kemarin tuh malam Jumat, dan mungkin dari teman-teman yang di rumah juga sempat sudah mungkin menonton video-video ekspor terbaru dari kami. Kemarin kami sempat ke museum Meriam Jepang. yang dari Jepang di daerah Kampung Baru. Lalu kami juga alhamdulillah bisa mengeksplor salah satu tempat juga peninggalan Belanda, peninggalan Jepang, tempat bersejarah juga yang dikatakan itu tempat mistis juga, banyak berita-beritanya lah pokoknya kan. Alhamdulillah kemarin kami bisa masuk ke sana dan sempat buat video, alhamdulillah. Tapi ada sesuatu yang mungkin saat ini kru kami waktu dalam pengeditan video mengalami lah hal-halnya ada, cuma enggak banyak ya kan. Nah kali ini kita akan berbagi cerita, berbagi kisah buat kalian, dan kami juga berbagi. Mungkin dari teman-teman yang di rumah semua punya kisah-kisah mistis, kisah-kisah yang mengerikan atau apa, dan kalian juga bisa komen, atau mungkin kalian punya ingin collab dengan kami, kalian bisa kepoin Instagram Tempakul, kepoin juga channel YouTube-nya, komen-komen saja ya. Oke, sip. Dalam pengeditan video ekspor kami, salah satu kru kami sempat melihat kejadian aneh di salah satu video-video kami itu. Cuma nggak banyak ya kan. Pas di share dengan kami, saya sendiri pun juga sempat nonton, tapi nggak nangkap gitu, mungkin nggak nangkap karena videonya mungkin sempat terhapus juga ya kan. Mungkin dari kalian juga yang punya mata batin atau apa, mungkin kalau ngelihat bisa aja komen-komen di situ ya. Di sini kami sebenarnya niatan kemarin itu cuma mengeksplor, artinya kami tidak ada niat apa-apa, cuma ingin memperkenalkan sejarah, lalu tempat yang dulu tempat masih kecil ini banyak gosip-gosipnya geng. Iya. Kayak Wildan pernah dengar bagaimana waktu kamu dengar kisahnya Suster Maria. Suster Maria itu kayak apa kisahnya dulu? Dulu bilangnya sih Suster Maria itu seorang suster. Tapi sebelumnya memang pernah ke tempatnya pembantaian itu. Enggak pernah, baru kemarin aja yang ekspor. Baru kemarin yang Iya. artinya itu pertama kali ya kamu di Iya, situ ya. iya. Iya. Sama juga saya geng, saya juga baru pertama kali. Karena waktu sekolah itu cuma biasa dengar berita aja. Iya, dari orang-orang. Bilangnya ada yang nelpon, nanti kalau nelpon ini bunyi main piano atau gimana. Kalian mungkin juga pernah mengalami ini, pernah mendengar cerita ini kan. Bahkan banyak mungkin dari, karena kalian mungkin yang asli Balikpapan. Lalu tuh kadang-kadang kalau misalnya cerita-cerita orang tuh kalau misalnya lewat situ sendirian nanti diikutin gitu, lewat jalan-jalan situ itu betulan atau mistos aja itu cerita-cerita orang-orang situ kan. Mungkin sih memang ada sebagian yang menyatakan memang kalau yang kayak gitu geng ya, teman-teman di rumah ya, tidak bisa dipisahkan memang, karena memang alam mereka memang ada ya kan, mereka memang hidup berdampingan juga Sama kita. iya. Dan yang pasti kita ini jangan sampai merasa takabur ataupun tidak mempercayai. Percaya itu memang ada, kan memang alam mereka memang ada dan berpasangan dengan alam kita itu. Oke, kita akan buka kisah-kisah ini. Kisah pertama mungkin udah pernah ngalami enggak sepulang dari ekspor tuh kayak apa? Sih rasa pas Masuk ke dalam situ kayak apa ya? dalam situ awalnya tuh beda gitu, kayak sudah aura-auranya tuh aduh gelap, panas gitu ya, kayak ada gira-giraan gitu, panas gitu loh. Dan dalam situ kayak Hawa merindingnya tuh ya, hawa negatifnya tuh lagi orang karena bilang itu ya. jembatan itu kan sudah Iya, memang jembatannya memang ngeri juga sih kemarin iya tuh. saya itu sudah merinding itu dari situ. Ngeri betul soalnya saya baru juga pertama kali lewat situ bang. Yo, posisinya juga di hutan, dalam hutan Iya, ya.
kemarin tempatnya itu agak susah geng kita masuk ke situ, dan juga jembatannya itu sudah Ya. ditutupi oleh rumput-rumput. Sudah mau rapuh. Kalian boleh deh coba nanti kalau ke sana ya, mau explore, mau coba-coba, kalian boleh cek-cek di situ. Dan memang karena lagi ada pembangunan dari wilayah Pertamina ya, Iya, proyek-proyek. bahkan ada juga sebagian orang-orang yang sudah tinggal bertinggal di situ, sampai kita ketemu warga juga ya, Sempat nanya di situ. warga di situ, dan anak-anaknya juga cerita bahwa om jangan masuk ke situ om, ngeri gitu. Pernah ada penampakan bilangnya di jembatan situ. Jembatan pernah ada yang lihat darah, Iya, ya, darah di jembatan itu. bahkan saya juga baru tahu kalau pada saat editan video itu salah satu kru mengatakan bang kalau di sini ada ya, tapi saya nggak nangkap, nggak dapat melihat sih, cuma ya namanya yang video seperti itu ya kan, mungkin ya bisa aja masuk tahun ini. Sekilas aja bang yang kelihatannya. Iya, Tapi iya. kalau sama kita nggak kelihatan gitu. Kalian bisa itu coba-coba kalau berkunjung ke sana, dan memang hal-hal yang kayak gini itu kita nggak bisa main-main geng. Iya. Video-video kayak gitu ataupun apa namanya, hanya modal berani itu kita nggak bisa juga, harus ada persiapan yang matang, terus apa namanya, mental yang kuat juga, nggak sembarangan hanya modalkan berani masuk ke dalam situ, apalagi ini yang berbau hal-hal gaib gitu kan, Bahaya. bahaya. Bisa aja nanti kita kalau pulang ke situ, pergi ke situ, pergi bertiga, pulangnya berenam. Iya, ada yang ikut minta digendong nanti. Iya. Dari kalian mungkin juga di rumah itu mungkin pernah mengalami hal-hal anu. Kamu pernah mengalami hal apa lah? Lang lagi. Dan hal-hal mistis tuh. Kalau aku begini ya, pernah mengalami hal itu waktu sekolah mungkin ya. SD atau SMP? Waktu sekitar SMP itu ya kan, SMP ini perkampungan di daerah rumah ini masih hutan, musola itu masih hutan juga, karena dulu memang di tempat tinggal saya ini rawan juga, banyak orang-orang yang mengatakan banyak yang kuyang, Penampakan gitu ya orang-orang jadi-jadian, jadi kalau ada orang yang lagi hamil, melahirkan itu, keadaan malamnya di kampung saya ini, di tempat saya tinggal ini sudah suram, karena waktu itu kan juga musola juga belum ada dibangun, terus di situ masih hutan, Belum ada lampu juga, bangunan ya. juga belum banyak ya kan. Lampu juga kurang-kurang gitu. Iya, kayak kamu kurang-kurang juga. Jadi memang apalagi wah, sampai pernah salah satu om saya itu kan, dan almarhum orang tua saya juga bapak itu, pernah menyaksikan sendiri di kampung itu waktu ada keluarga yang lagi hamil, ada seekor anjing tengah malam ini geng, itu keliling di rumah. Cuma yang anehnya bapak saya melihat ini, bapak saya itu cerita almarhum itu, kepalanya itu bukan kepala manusia, bukan kepala anjing, tapi kepala manusia. Iya. Jadi bapak saya itu sempat keluar, almarhum itu bawa parang, ya kan, ngejar itu makhluk itu, tapi tidak juga, nggak ketemu habis itu. Memang dari daerah, karena saya tinggal di Rapak nih teman-teman. Memang dulunya mungkin kalian yang pernah tinggal di Rapak itu terkenal lah Rapak ini. Sampai mungkin pernah ada juga ceritanya dengar tentang tempat apa namanya yang itu, yang Indomie dulu itu, Indomie yang gambar Abu Nawasnya itu, yang nangis darah, Sarimi ya kan, mungkin kalian juga pernah dengar. Pokoknya kan banyak lah dulu, karena memang kan dulu kan masih perkampungan, terus belum padat bangunan, kendaraan juga belum banyak ya kan? Bahkan tempat-tempat ibadah musola itu masih sedikit ya kan? Terus ada juga waktu itu ada keluarga juga di rumah yang lagi hamil, bahkan ada juga tetangga yang pernah ngalamin itu, ada yang melihat kepala, bukan kepala sih, kayak cahaya itu Bang, panas bola api ya, keliling di rumah, Oh iya. keliling di rumah, nggak tahu nyari Pak RT nya, nggak tahu nyari itu. Iya pokoknya macam-macam geng. Hal-hal seperti ini mungkin bagi kalian juga pernah lah mengalami ya kan, karena memang hal itu. Tapi buat kalian jangan sampai hal ini membuat kita lebih fanatik, lalu takut hingga menghilangkan tempat
tempat kita berkeyakinan sama Tuhan itu hilang. Kayak gini tuh gengs, kalau misalnya kalian takut tuh wajar, cuma jangan terlaluan. Wah ini ngeri nih, ini sudah ngeri nih, alam-alam ini ngeri nih. Jadi jangan sampai gitu, soalnya jangan kita, dulu buat main-mainan. Iya, karena Soalnya bisa sakit bahaya. sendiri. Bisa sakit sendiri. soalnya ini bukan bercandaan ini. Bercandaan ini. dan modal berani itu kan bukan sembarang juga. Iya. Hanya bermodalkan berani. Kita kadang-kadang ya bisa hanya bermodalkan berani. Nah, tapi kita nggak tahu efeknya nanti itu kayak apa ya kan? Samping. Maksudnya setelah ininya kayak apa? Jadi kita tuh sebenarnya banyak juga sih teman-teman yang lain komen-komen, terus ada juga yang nge-DM Instagram Tempakul, bang kesini bang. Kami sebenarnya bukan nggak mau, tapi kami betul-betul harus mempersiapkan semuanya dengan matang Dari rumah itu. Iya, bahkan kalau ada yang mau, salah satu orang pintar, orang-orang pondok atau apa itu Bisa mau ikut. collab, mau gabung ya akan lebih baik lagi. Karena kan hal-hal yang kayak gini tuh bukan sembarangan aja kita masuk lalu explore tanpa izin kan begini. Aduh, nah sembarangan pokoknya. Yang kemarin aja pas di jembatan gantung itu saya sudah merinding. Iya. Jadi kita harus betul-betul bersiap-siap gitu. Itu loh baru sore itu. Apalagi malam Modal kita. berani itu nggak cukup teman-teman. Mm-mm. Nggak cukup pokoknya kalau hanya modal berani. Kita harus ada persiapan. Yang pertama itu kita persiapan mental dan juga persiapan buat diri kita gini kan. Karena mereka itu juga alamnya mereka itu ya. Ketika kita datang, mereka tuh tahu. Risih juga ada. Risih artinya di sini mereka tuh nggak mau sebenarnya diganggu. Bayangkan kalian itu nggak kenal, tiba-tiba kalian datang kepo gitu nah, mau tahu, mau ngelihat, mau ini, risih nggak kalian? Nah seperti itu juga alam-alamnya mereka tuh pasti risih. Tapi efeknya untuk mengganggu itu ibaratnya mereka juga nggak terlalu ini, artinya buat mereka itu mengganggu kita itu bisa, cuma mereka itu kan punya alam, jadi alamnya mereka itu nggak sama kayak alam kita, beda. Masuk ke alam kita pun itu mereka butuh proses yang besar, ya kan? Nggak semacam langsung nampak langsung ini, nggak bisa juga ya, karena mereka juga perlu sesuatu tenaga, perlu sesuatu extra power untuk bisa menampakkan diri mereka tuh ya sampai kepada kita tuh. Kalau mungkin bagi kita yang manusia yang di alam nyata ini hanya bisa kadang-kadang tuh merasakan Merinding gitu guys. aura negatifnya ya. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang bisa langsung melihat ya. Cuma kadang Kalau pas ngeliat itu bang, biasanya dia nggak sengaja gitu. nggak sengaja Iya. ya bisa Misalkan pas orang lewat gitu kan, tiba-tiba dia muncul tuh, kaget itu orangnya, pas lihat lagi itu sudah hilang. Iya. Itu nggak sengaja dia menampakkan diri kepada. ada banyak anunya juga sih. Aku juga kurang paham sih tentang cerita orang tentang indigo. Sebenarnya kurang paham juga seperti apa sih ini. Tapi kebanyakan orang mengatakan mereka itu bisa melihat, bisa ini. Sebenarnya ya jadi kurang paham juga. Iya. Cuma kalau bagi saya sih, saya jujur sih nggak pernah merasakan, melihat langsung tuh belum pernah. Saya juga belum pernah. Tapi kalau untuk merasakan mungkin ada ya kan. Misalnya hawa-hawanya tuh Iya. pernah saya rasakan, merinding, mencium bau-bau itu pernah saya. Saya pas itu juga di mana itu, di rumah teman mama saya dulu, almarhum mama itu pernah mencium bau, tuh baunya busuk dalam rumahnya di kilo 6 itu, bau busuk di belakang rumahnya. Pas saya deketin tuh nggak ada apa, bangkai kucing kah, tikus, nggak ada. Jadi bau-baunya itu, jadi saya kira itu baunya dari kolong-kolong rumahnya. Iya. Tuh, itu mungkin bau-bau ya, setannya atau hantunya itu ya guys ya, bau-bau seperti itu. Saya juga udah ngeliat penampakannya jelas ya. Hanya bisa merasakan. Iya. Dan kemungkinan buat tempat-tempat yang sudah tidak terpakai dan berpenghuni itu memang biasanya jadi sarang buat Senang. makhluk-makhluk jin-jin itu bertempat tinggal. Seneng. Iya. Mereka tuh paling senang biasanya, mereka itu tempat-tempat seperti WC. Itu sudah tempatnya, sudah itu. Bukan main, sudah tempatnya itu di Kamar WC. itu biasanya juga. Apalagi sudah tempat yang tidak berpenghuni, gelap, tidak berlampu, nggak ada sama sekali
di dalam rumah itu ritual-ritual ibadah, sudah tempat-tempat penghuninya sudah pada pergi, nah di situ mereka datang. Kalau sudah mereka datang, mereka bisa menyatakan di tempat ini bahwa ini tempat mereka. Kekuasaan mereka ya. Iya, jadi ketika ada orang lain yang ingin datang menempati atau bahkan mengeksplor lah kayak kita kemarin, risih juga sebenarnya mereka. Tapi untuk menampakkan diri mereka ke alam nyata itu butuh proses. Iya. Jadi Mungkin ada sebagian dari orang-orang paranormal itu bisa memanggil, itu pasti ada, mungkin bisa ada. kayak kemarin tuh yang kita ke Jembatan Gantung tuh, kita sampai rumah itu kan ada kita dengar suara gayung jatuh itu. Bohong. Udah tuh Oh, yang kemarin itu, iya. iya itu kan kita dengar itu kan, itu mungkin isyarat buat kita untuk tidak mengganggu tempatnya. Jadi kita ditegur seperti gayung jatuh itu guys. Itu kan kemarin kita dengar kan. Iya, saya saya juga sempat dengar itu. ya, saya dengar juga itu. Kalau itu tidak ada orang sama sekali di rumah itu. Lampunya juga nyala sih sebenarnya, cuma ada orang sama sekali. Jadi gayung itu jatuh tiba-tiba. Saya juga kaget tuh mendengarnya. Mungkin dia. Tapi kita keadaannya waktu itu masih sore. Iya, kan? sore. Lain ceritanya lagi kalau malam tuh Iya, nggak tahu lagi bahaya sudah. itu. Kami sebenarnya juga belum punya keberanian diri, geng, kalau Siap. buat mengeksplor malam itu. Yang pertama keterbatasan dari apa namanya, apa sih namanya ini, alat-alat. Kedua itu kami juga butuh persiapan yang lain. Iya. Alangkah baiknya kalau ada orang yang lebih tua Atau yang tahu gitu. tahu pengalaman dalam hal seperti itu. Nah, kalian juga yang ingin buat hal-hal yang kayak gitu, jangan coba modal berani. Utamakan tuh kalau ada yang lebih tua, bawa ajak aja. Karena penting guys, takutnya tuh kalau terjadi apa-apa nantinya tuh Nah, kesurupan gitu bahaya. kesurupan atau ikut pulang. Nah, itu sudah Bahaya. ikut pulang, ikut bikin KTP. Iya. Iya. KTP di alam Bisa goib sudah ya. ditolong itu, iya. Itu. Jadi kalau hanya bermodalkan berani itu wah, kurang. Kami banyak dapat yang masukan, datang ke sini malam dong buat. Sebenarnya kami ini cuma mengeksplor sejarah atau apa tempat, ya kan. Buat kalian yang belum pernah datang ke sana atau hanya kadang-kadang cuma bisa mendengar aja, makanya kami melihat aja. memperkenalkan itu. Tapi kalau untuk memanggil, wah kayaknya nggak sanggup. Iya, nggak sanggup. Butuh ada orang-orang yang membimbing lah, artinya ada yang lebih berpengalaman, ya kan. Karena memang kan tempat-tempat seperti itu kan nggak sembarangan juga. Mungkin kalau kita hanya modal berani, tahu-tahu pas kedepannya ada apa-apa. Oh saya kesini berani, kayak gini aja kok berani kok. Kalau Pas ketika aku di sadar, lokasi itu lain lagi iya, sudah. beda sudah awalnya. Lain lagi sudah. Ngeliatnya ya, wah kayak gini aja kan berani sudah nih, ayo sudah kita kesini. Pas sudah sampai sana, baru beda awalnya sudah. Apalagi Balikpapan dan Kalimantan Timur ini kan masih identik dengan Hutan. daerah mistiknya, ya kan. Juga banyak. Iya. Di sini tuh masih banyak lah. Cuma sekarang kan mungkin sudah banyak perkotaan, Iya, perumahan, perumahan. dan kesejahteraan. Tapi kita tidak bisa ragukan juga, geng, karena hal-hal yang gaib itu masih ada, masih membaur dengan kita kan. Bagi kalian yang masuk ke rumah atau tempat-tempat yang sudah tidak berhenti itu, utamakan tuh salam, baca doa, Iya. permisi, ya kan? Karena itu penting juga kan. Mungkin kalian aja deh, kalau misalkan tidak permisi, tidak bersalam, tahu-tahu datang masuk, nggak kenal tanpa diundang, risih nggak? Pasti begitu juga sudah mereka. Iya, tiba-tiba Pasti masuk. risih. Ya kalau perginya selamat, pulangnya enggak kayak mana? Iya. Ya, bahaya juga itu. Kayak kalau misalnya ke tempat-tempat kayak yang angker-angker gitu, usahakan salam dulu, baca doa, permisi, mohon izin gitu, jangan langsung asal masuk gitu, bahaya soalnya. Pasti nanti diganggu gitu misalnya. Iya. Nggak sembarangan. Soalnya diganggunya beda juga, nggak tahu ngapain. Oke. Sekian buat kalian yang mau berbagi kisah-kisah mistis. Ini nanti bakal ada part-part selanjutnya, geng. Iya. Berbagi mistis atau mungkin mau collab berbagi pengalaman mistis, bisa hubungin, komen, lalu kepoin Instagramnya Tempakul. Pokoknya hubungin aja, nanti kita bisa sama-sama kerjasama berbagi cerita, tanya jawab atau gimana ya. Kalau misalnya kalian juga pernah ngeliat penampakan Berbagi pengalaman juga bisa lah buat iya, kami, ya kan, tag aja IG-nya Tempakul, nanti di bawah ini ada ya. Oke guys. tetap semangat, jangan tinggalkan sholat, ya.
Sampai jumpa di video berikutnya kami. Jangan lupa subscribe video-video kami, channel YouTube kami, like, comment, dan share video kami untuk mendapatkan video-video terbaru kami. Dan jangan lupa, kalau saya ingetin lagi ya, kalau yang mau donasi linknya ada di deskripsi guys ya. Untuk membantu channel YouTube kami agar lebih berkembang, silakan seikhlasnya ya. Terus dari paksa kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.